Oke semuanya, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang salah satu visual effect yang ada di film Fireman Dua Alam Lain. Oke, sebelum mulai seperti biasa kita intro dulu aja. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit the season, I still be the greatest. Nah, jadi sebenarnya visual effect film yang kemarin itu sebenarnya semuanya dibikin di After Effects, tapi ada salah satu efek yang sebenarnya bisa aja dibikin di Premiere Pro, walaupun bukan wadahnya, bukan harusnya sebenarnya, tapi bisa aja kok diakalin. Mungkin lu adanya Premiere Pro doang. Nah, untuk ngomongin sedikit nih, ngomongin tentang story dan lain sebagainya untuk acting bla bla bla. Gua di credit title ngasih semua nama gua sebagai tim itu bukan sombong gua bisa semuanya, enggak, bukan gitu. Maksudnya adalah mohonlah dimaklumi gitu bahwa semuanya gue yang kerjain gitu loh. Sementara gue nggak belajar gimana cara jadi sutradara, gue nggak belajar gimana cara membuat editing film, gue nggak belajar gitu loh. Editing audio untuk film gue nggak belajar, visual storytelling gue nggak belajar gitu. Iya, gimana caranya membuat film, intinya gue belum belajar gitu. Jadi gue cuma belajar visual effect doang, itu pun masih basic. Dan editing film ya belum belajar pak. Emangnya gampang untuk jago di semua bidang pak? Jadi ya semuanya gue yang kerjain dengan ilmu yang gak ada. Semuanya gue kerjain demi lu para penonton. Gue pengen nunjukin aja, semoga aja bisa menghibur lu semua ya. Jadi baru segitu yang bisa gue kasih. Ya gak ada sponsor, gak ada apa. Ini kita aja yang pengen gitu, iseng-iseng ya. Dah tonton aja, ada BTS-nya di sana, ada penjelasan gimana behind the scene-nya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke Premiere Pro ya. Kalau dari Premiere ya, lu bisa double klik di sini untuk buka videonya atau pergi ke file import sama aja. Jadi nah ini videonya udah di sini, kita double klik dulu aja. Oke, nah gini. Dan cara syutingnya adalah di sini kita mulai misalkan dari kayak gini dulu ya. Nah dia kan tegang nih ya, kayak begini. Oke, misalkan videonya dimulai dari sini, kita klik dulu ini mark in ya, terus cari. Nah cara syutingnya adalah gini. Ini kan dia heran-heran, terus gue suruh dia masuk lalu nyekek di belakang gitu kan ya. Nah terus kita tutup aja misalkan sampai sini. Nah udah tutup aja. Nah caranya adalah lu pergi ke sini nih, yang video ini drag ke timeline sini. Nah oke. Nah ini udah jadi video lu doang ya. Atau kalau pengen sama audionya lu bisa drag aja audionya. Tapi di sini kita nggak perlu ya, karena kita mau bahas VFX-nya doang. Oke. Nah, di sini gue cuma sebenarnya di After Effects ya kemarin. Jadi di sini kita bahas versi Premiere-nya. Apakah bisa? Oke. Pertama kita ambil sampai si baju hitamnya itu belum datang ya. Baju hitam siapa itu namanya ya? Gue juga nggak tahu. Nama di filmnya maksudnya ya. Nah, kalau udah sampai sini nih misalkan, nah ini udah ada si baju hitam. Kita mundurin dikit sampai nggak ada. Nah segini misalkan ya. Nah sekarang kita pergi ke razor tool ya di sini. Razor atau pencet C ya, potong ya di sini. Dan maju sampai dia ada di belakang. Di mana ya? Di sini lah ya. Nah di sini kita potong juga di sini. Bam ya. Terus kita kembali lagi sini. Terus kita cari di mana dia sampai nyekek ya. Nah, berarti di sini kan. Nah, ini ya kita klik dulu, delete aja pakai keyboard ya, delete gitu ya. Nah, sekarang kita ini naikin ke atas, Pak. Bam, kayak gitu. Nah, ini untuk zoom ininya, videonya. Nah, sekarang gini. Ini kan pasti kelihatan blek gitu kan ya. Nah, jadi kita naikin ke atas terus mundurin dikit. 2 frame aja atau 2 frame juga cukup sebenarnya sih. 2 frame sih gue ya. Nah ini kan 2 frame nih di atas nih, jadi tek gitu kan ya, tek gitu kan ya, tek gitu. Kalau gini kan tiba-tiba blam gitu kan ya. Nah jadi cara gue adalah pergi aja ke frame akhir. Nah di sini di tengah sini. Dan lu pergi ke effect control, di sini ada opacity, ini matiin dulu aja stopwatchnya, timeline keyframe-nya. Nah ya stopwatchnya. Dan ini kan lo mainin opacity di 50 lah ya. Nah ini pasti lo kelihatan ada perpindahan kamera. Nah caranya lo pindahin aja ini posisinya, geser sampai ngepas banget ya. Kenapa gua harus geser-geser? Karena nggak pakai tripod. Kalau lo pakai tripod lebih enak, cuman ya kelihatannya nggak keren gitu, nggak ada shakingnya ya. Nah ini masih beda atas bawahnya ya. Kita turunin sedikit ya. Pokoknya sampai pas banget. Ini udah, nah ini udah kelihatan nggak terlalu beda ya. Nah caranya adalah kita opacity-nya full aja 100 dan kita mundur ke frame pertama. Nah di sini kita cut bagian si baju hitamnya ini.
Caranya pergi ke opacity. Di sini ada yang namanya free draw bezier mask lah ya, simpelnya. Kita potong badannya dia semuanya, nggak usah rapi-rapi, bagian ujungnya aja luar. Nah, fader ini kita tambahin segini fadernya. Nah, terus di sini ada yang namanya mask expansion. Lalu tambahinnya sedikit sampai dianya kelihatan wajahnya aja segitu ya. Dan nah, kalau udah kayak ini kan di first frame ya sih, frame pertama ya. Klik expansionnya, bam ya. Maju beberapa frame sampai ngilang sampai full. Nah, lu di sini fullin aja semuanya. Full ya, nggak usah full juga sih, segini aja ya. Segini sampai kelihatan semuanya. Dan lu pergi lagi ke sini. Terus lu potong ya. Bam. Nah, pergi sini dan ini yang depan ini masknya lu hapus. Bam. Nah, jadi kayak gitu, Pak. Ya. Jadi set gitu. Set gitu. Nah, tapi kok kelihatan banget ini ada opacity doang gitu. Kenapa? Karena waktu itu kemarin gua biar keren ditambahin yang namanya channel blur. Di sini lu cari aja ada yang namanya channel blur. Nah, blur and sharpen, channel blur. Pertama kita duplicate aja ini si kambing ini. Klik terus drag ke atas sambil pencet Alt di keyboard ya. Alt, klik, drag ke atas. Nah, jadi 2 Pak ya. Nah, oke, yang pertama ini kita pergi ke bawah lagi, opacity-nya kurangin 50 aja. Terus kita scale, Pak. Nah, kayak gini. Terus lu tambahin channel blur. Nah, gitu ya. Oke, nah channel blurnya gimana? Kita klik di ini, ganti ke horizontal. Blur dimensionnya ganti ke horizontal. Greennya tambah dikit dan rednya segitu aja. Dan ganti dari blending mode-nya ke screen bisa, atau ke color linear dodge add ya gitu. Dan kalau udah lo kan lihat zap ya, jadi zap gitu. Jadi ada ntar nih kenapa nge-lag gitu ya. Ini kalau terlalu cerah ya, lu bisa kurangin di bagian glowingnya ini, green blurnya, red blurnya nggak usah banyak ya. Atau ganti ke screen aja bagus sih, screen juga bagus, zap gitu. Hindarin yang item-itemnya gini gimana caranya? Kalau gua ya bisa di blok dulu semuanya, atau lu pergi ke adjustment layer ya, drag di sini di atasnya, potong pakai razor tool segini aja misalkan, delete. Dan ini lu bisa kasih yang namanya transform, drag aja ke sini ya. Nah, ini kan hitam nih, lu tinggal scale aja di sini, scale, bam, jadi nggak ketahuan ya. Set, boom, set, boom, bam, bam, boom. Oke, so segitu aja ya, gampang banget ya. Jadi sebenarnya untuk efek ya, kalau bisa lu kerjain aja di After Effects ya, karena emang itu After Effects kan buat visual effect compositingnya, jadi Premiere Pro untuk editingnya. Tapi kalau lu yang nggak punya After Effects ya, cuma pengen pakai Premiere doang ya nggak apa-apa ya, kita bisa akal-akal ya. Oke, segitu aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat lu semua, and dah.